striking. Ready, set, let's go. This fire's blazing. We're troublemaking. We got you shaking. Ready, set, let's go. Ready, set, let's go. Good afternoon. Welcome to Dies Natalis of Civil Engineering Department of Petra Christian University, celebrating the 58th anniversary of the Bachelor's Program, the 25th anniversary of Master's Program, and the 4th anniversary of the Doctorate Program. It is my pleasure to welcome the Honorable Rector of Petra Christian University, Professor Dr. Insinyur Juwantoro Harjito, Masters of Engineering. The excellent guest speakers for today's event, they are Mr. Risa Yosia Sunindijo, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, member of the Australian Institute of Building and incorporated member of the Chartered Institute of Building. Dr. Robi Sutanto, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, Postgraduate Certificate, and Fellow of the Higher Education Academy. Mr. Hartanto Wibowo, Sarjana Teknik, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy, Professional Engineer, and Envision Sustainability Professional. Also, Dr. Pamuda Puji Suryadi, Sarjana Teknik, Master of Engineering. For today's moderator, Insinyur Jimmy Chandra, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Doctor of Philosophy. Furthermore, I would like to greet our beloved lecturers of Civil Engineering Department of Petra Christian University and all of the participants. Praise the Lord for this wonderful opportunity that all of us could gather digitally and attend the international seminar and talk show held by Civil Engineering Department with topic on recent advances and emerging opportunities in structural engineering and construction technology. First of all, let me introduce myself. My name is Jane Winarto, and I will be the Master of Ceremony for today. I would like to request so that all of the participants may put their camera on during the event and implore you to mute your microphone when our guest speakers deliver the lecture. Before we start our event, let's join together in prayer. Heavenly Father, with a grateful heart, we come to your presence. We thank you for the health and things that you provide for us each day in this beautiful day. We gather here to bring about an international seminar and talk show in celebration of Civil Engineering Department anniversary. Please use this event as a useful medium of sharing knowledge and experiences. Help us to listen and concentrate so that the event we organize today can be a blessing for each life. Our prayer is that may your will be done through this event. Take and bless all of the things that we have prepared and let us not lean on our own understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Now, we will have Director of Petra Christian University to deliver his opening speech and to officially start our Dies Natalis. Please welcome Professor Juwantoro Harjito. Thank you, Jane. And a very good afternoon to all speakers, my colleagues from Petra Christian University, my beloved students, and all participants, especially from outside Petra. So praise God, from whom all blessings flow. It is indeed His blessings for each one of us. If during this difficult and unpredictable situation due to pandemic COVID-19, we are all fine and are able to gather in this virtual room to celebrate the 58th year of Civil Engineering Department of Petra Christian University, Surabaya, Indonesia. So we praise Him for all His grace, especially on
Civil Engineering Department of Petra Christian University for the incredible 58 years journey since from 1962. The journey was definitely not an easy one, given the situation we had, especially during those early years, and practically had nothing. So it is truly being established by him and for him. So it is an honor for me, being an alumni of the department myself. In this occasion, I'm given this opportunity to officiate the international seminar and talk show on recent advances and emerging opportunities in structural engineering and construction technology to celebrate the 58th anniversary of the department. And more, to add to my joy, all of the speakers are all my juniors and the alumni of the department, and now pursuing career in different countries. So my highest appreciation goes to Professor Riza Yosia Sunindyo of the University of New South Wales, Australia, to Dr. Roby Sutanto, a senior lecturer at Loughborough University, the United Kingdom, and to Dr. Hartanto Wibowo, an assistant teaching professor at the Iowa State University, USA. My appreciation also goes to my colleague, Dr. Pamuda Puchisoryadi, as also speaker for this afternoon session, and to Dr. Jimmy Chandra, who is moderator. Thank you very much, and we are all proud of you. I believe in this turbulent era, due to Industrial Revolution 4.0 and pandemic due to COVID-19, we need to strengthen ourselves, to refocus, and to equip ourselves with the cutting edge knowledge and skills, not only to survive, but to be able to capitalize all of the opportunities lay ahead for us, especially in the field of structural engineering and construction. I hope this seminar and talk show will be a wonderful opportunity for all of us to better prepare the situation and for the incoming opportunity. So to end, please join me to congratulate our beloved Civil Engineering Department of Petra Christian University for the 58 years anniversary. We hope and pray for God's blessing and guidance for the years to come. So thank you, and God bless you all. Thank you. Thank you, Professor Juwantoro, for such a delighting speech. Moving on to the next session, we will have a talk show about recent advances in structural engineering for natural hazard by Dr. Hartanto and Dr. Pamuda, with Dr. Jimmy as the moderator. This talk show will be delivered in Bahasa. Before we welcome them to deliver the talk show, there will be a pre-test that needs to be filled through a link or barcode provided by the committee. Please, all of the participants can take a few minutes to fill it. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head.
Okay, without further ado, please welcome our moderator for the talk show, Dr. Jimmy. Oke, terima kasih Jane. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta talk show dalam rangka Dies Natalis Program Studi Teknik Sipil UK Petra yang ke-58. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jimmy, seperti yang sudah diperkenalkan, saya dosen di Program Studi Teknik Sipil UK Petra. Siang ini saya dipercaya untuk menjadi moderator dalam talk show yang bertemakan Recent Advances in Structural Engineering for Natural Hazards. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan kedua pembicara kita yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Pamuda Budi Suryadi, Sarjana Teknik Master of Engineering. Selamat siang, Pak Pamuda. Selamat siang. Sehat-sehat, Pak? Ya, sip. Oke, Pak Pamuda ini menyelesaikan studi sarjana satunya di Universitas Petra pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan studi S2-nya di Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand pada tahun 2001, dan menyelesaikan studi S3-nya di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2017. Semuanya di bidang pengutamaan Structural Engineering. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Program Studi Teknik Sipil Universitas Petra. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Pak Hartanto Wibowo, Sarjana Teknik Master of Applied Science, Doctor of Philosophy. Selamat pagi, Pak Hartanto. Ya, ini ada kurang lebih 400 orang ini sudah bebas COVID ya, saya bisa buka masker nih. Sehat-sehat, Pak? Iya, baik-baik. Pak Hartanto menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Petra tahun 2007, kemudian studi S2-nya di Carleton University Kanada tahun 2009, dan studi S3-nya di University of Nevada, Reno, Amerika Serikat pada tahun 2013, semuanya juga dalam subjek Structural Engineering. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Iowa State University, Amerika Serikat. Selain itu juga beliau aktif sebagai Licensed Professional Engineer di State of Nevada, Amerika Serikat. Jadi ini kalau di Indonesia seperti insinyur profesional gitu ya Pak ya. Kita patut memberi apresiasi nih pada Pak Hartanto ini. Karena kalau kita analogikan nonton bola ini ya, biasanya kan penonton yang bergadang ini supaya demi menonton pertandingan bola. Nah ini kebalikan ini. Jadi Pak Hartanto di Amerika Serikat ini beliau bersedia bergadang ini demi membagikan ilmu dan pengetahuannya pada kita semua ini. Jadi kita bisa berikan aplaus untuk Pak Hartanto. Oke, untuk memberikan waktu kita mulai saja talk show kita pada siang hari ini. Pertama-tama kita ingin mengetahui lebih dalam latar belakang para pembicara kita. Boleh diceritakan Pak Pamuda, Pak Hartanto secara garis besar mengenai riset-riset yang pernah Bapak lakukan selama ini, terutama di bidang struktur ataupun teknologi. Mau dimatikan namanya Pak. Ada suara-suara dari mana Anda? Jadi tolong diceritakan riset-riset yang pernah Bapak lakukan selama ini, terutama dalam bidang struktur ataupun teknologi. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Pamuda terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Senang sekali bisa bicara, menyapa para student dan mungkin juga alumni. Oke, saya menyingkat waktu saja. Background, kalau research, saya sebagian besar meneliti mengenai performa struktur ketika kena gempa ya, dan kebanyakan struktur beton bertulang. Nah, tapi research-nya ini sebagian besar dilakukan di depan komputer. Jadi saya meneliti behavior-nya ini pakai komputer model. Nah, semoga ke belakangnya bisa lebih banyak mencoba spesimen fisik, karena kita akan segera punya lab struktur. Kepala labnya Pak Jimmy sendiri kan ya. Semoga cepat realisasi. Ya. Pengalaman
di luar, saya juga beberapa kali pergi ke daerah gempa untuk melihat langsung ya kerusakan-kerusakan akibat real earthquake-nya. Kalau di lab sih, saya hanya punya sedikit pengalaman, yaitu waktu saya meneliti S3. Di S3 saya meneliti perkuatan kolom benton bertulang dan kita tes di lab. Mungkin itu Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Pamuda. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Hartanto, pengalamannya Pak. Ya, kalau saya ada pengalaman eksperimen dan analisis untuk risetnya. Jadi saya pernah melakukan shake table test untuk jembatan, jadi itu untuk analisis gempa. Lalu saya pernah juga melakukan riset tentang beton prategang, right? Terus kerusakan bangunan terhadap beban angin. Lalu juga non-destructive evaluation untuk elemen struktur. Lalu juga yang terbaru ini menggunakan material baru atau istilahnya itu metamaterial untuk meningkatkan kemampuan struktur. Jadi saya menggunakan UHPC yaitu Ultra High Performance Concrete dan juga Shape Memory Alloy. Kira-kira begitu, Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Hartanto. Jadi dari Pak Pamuda maupun Pak Hartanto ini risetnya semuanya berarti sudah pernah melakukan baik yang secara eksperimen maupun yang analytical ya Pak ya berarti ya. Jadi cukup lengkap. Nah, menurut Bapak dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini dengan sedemikian pesatnya, apa dampak dari teknologi untuk riset dalam bidang struktur pada saat ini jika kita bandingkan dengan riset di waktu lampau, mungkin dengan peralatan yang lebih canggih atau bagaimana? Nah, itu kira-kira menurut Bapak dampak untuk risetnya kira-kira seperti apa ya Pak? Bisa mungkin diceritakan mulai dari Pak Hartanto dulu. Rasanya menurut saya kemajuan teknologi itu cuman memudahkan riset ya. Jadi mempermudah cara memperoleh datanya, memberikan alternatif baru yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Jadi misalkan waktu kita mau melakukan analisis atau eksperimen tentang untuk mendapatkan surface strain atau regangan permukaan. Kalau dulu kita cuma bisa pakai strain gauge, kalau sekarang kita bisa pakai alat-alat optikal atau laser atau bahkan teknik fotogrametri seperti digital image correlation dan sebagainya. Jadi ada banyak yang bisa dibantu mengenai itu. Terus kita juga bisa melakukan yang terbaru ini tentang hybrid testing misalkan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan tes tentang satu bangunan, kita nggak usah membangun semuanya di lab, tapi sebagian bisa kita lakukan melalui simulasi komputer secara real time di feedback ke eksperimennya. Dan mungkin kalau di Indonesia kalau internetnya masih pakai IndiHome masih nggak bisa mungkin. Tapi kalau ada bisa real time atau semi real time itu bisa dilakukan juga. Terus yang paling hot sekarang ini kan tentang big data. Jadi dengan hasil eksperimen yang begitu banyak jumlahnya yang bisa bergiga-gigabyte, bagaimana kita bisa memproses hasilnya itu tanpa mengurangi nilainya. Jadi risetnya yang saat ini yang kita lakukan itu bukan hanya riset yang multidisipliner, bukan hanya yang interdisipliner, tapi sudah menjadi transdisipliner. Nah, itu yang menjadi tren untuk saat ini. Kira-kira begitu, Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Hartanto. Mungkin dari Pak Pamuda, Pak. Silakan. Oke, peran teknologi ya untuk membantu riset di bidang struktur, saya kira saya mirip dengan Pak Hartanto. Jadi itu kecanggihan teknologi ini kan kalau di bidang saya ya, simulasi banyak di depan komputer, itu bukan alat utamanya ya, itu adalah tools pembantu kita untuk menganalisa. Jadi kalau kita punya komputer yang lebih powerful gitu ya, sama software yang lebih canggih, tentu kita bisa melakukan simulasi dengan lebih akurat dan lebih cepat. Dan itu mesti didukung dengan skill penggunanya ya. Saya mungkin terpaksa berpesan ini, kebiasaan jadi dosen ini suka berpesan. Jadi kalau kita menggunakan tools baru, kita harus benar-benar mempelajari dengan baik ya. Soalnya itu pedang bermata dua. Bisa membantu kita
Nah, kalau Pak Jimmy tadi tanya perannya ini ya, bisa membantu, bisa juga menjerumuskan kita kalau kita nggak bisa pakai. Kira-kira itu kalau basically teknologi bagi saya ya, tools saja. Oke, terima kasih Pak Hartanto dan Pak Muda. Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira apakah di masa yang akan datang ini ya, dengan perkembangan komputer yang semakin cepat, mungkin 10 atau 20 tahun lagi gitu, apakah riset-riset dalam bidang struktur ini mungkin nggak? Apakah suatu saat bisa dilakukan menggunakan komputer saja, atau kita masih memerlukan percobaan di lab sebagai verifikasi, ataupun sebagai penunjang, atau bahkan sebagai yang utama tetap? Nah, itu mungkin bisa diberikan pendapatnya, Pak. Mungkin dari Pak Hartanto dulu. Kalau menurut saya hasil lab itu merupakan suatu bukti nyata kan. Jadi kalau di komputer kita bisa melakukan apa saja kan. Kalau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya kalau saya terjemahkan tuh kalau di komputer tuh kita bisa membuat kucing melenguh dan sapi mengeong. Kan? Jadi istilahnya kan kamu bisa membuat apa aja. Tapi kalau sudah eksperimen itu sudah nyata di depan mata gitu. Jadi dalam masa saat ini kan banyak sekali riset tentang machine learning dan segala macam kan. Nah hasilnya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi kalau cuman bergantung dengan komputer dengan teknologi tanpa ada bukti yang nyata nggak akan jalan dan itu hasilnya juga nggak akan berguna gitu. Menurut saya begitu. Gimana Pak Pemuda? Mirip dengan jawaban saya tadi ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan komputernya dengan baik, kita persis Pak Hartanto bilang ya, harus kita match-kan dulu yang kita pelajari dengan benda nyatanya. Oke. Jadi mungkin kalau kita sudah mengetes simulasi model kita dengan benda nyata 1, 2, 3 dan mempunyai korelasi bagus, mungkin peran komputernya bisa menjadi lebih banyak di sana, karena kita bisa mainkan parameter serupa tanpa membuat spesimen baru. Jadi kalau parameter-parameter yang kita pelajari itu sudah terwakili 2-3 spesimen yang bisa kita modelkan baik di komputer, saya kira kita bisa menghemat cost banyak kalau kita bisa pakai teknologinya, kita bisa mainkan parameternya dengan range yang lebih lebar, selama parameternya sudah pernah kita pelajari di modelnya. Itu akan save cost banyak sekali. Saya kira itu Pak Jimmy. Oke, berarti dari Pak Pamuda dan Pak Hartanto tadi masih setuju bahwa eksperimen masih yang terutama Pak ya. Jadi kita harus mensimulasikan dulu yang ada di eksperimen, kemudian baru kita bisa melakukan parametrik tadi ya. Jadi kalau saya baca-baca itu ada semacam kalimat gitu ya, quote yang bilang bahwa one good experiment is more meaningful than 100 analytical work. Nah, ini menurut pendapat Bapak bagaimana? Jadi kira-kira satu eksperimen yang sangat baik, yang dilakukan dengan baik, itu lebih meaningful daripada 100 analytical work yang mungkin dilakukan asal-asalan atau bagaimana gitu. Kira-kira menurut Bapak pendapatnya bagaimana? Mungkin dari Pak Pamuda dulu. Pertanyaannya Pak Jimmy kok mudah sekali. Yang satu tadi disebut sangat baik, yang 100 disebut sembarangan. Ya saya langsung setuju. Tapi kalau analitikalnya baik, bagaimana Pak? Analitikalnya baik, saya kira analitikalnya tetap harus dibuktikan dengan konfirmasi benda uji dulu. Soalnya baiknya ini masih baik virtual selama nggak dibuktikan sama benda uji. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Hartanto. Boleh menyela. Nah itu, silakan. Kalau labnya jelek ya sama aja. Ya menurut Kalau saya jelek itu semuanya itu kalau jelek sama aja. Apapun. Terima kasih Pak Ben komentarnya. Mungkin dari Pak Hartanto ingin menambahkan. Menurut saya sama seperti Pak Pamuda sama Pak Ben tadi itu. Kalau ya seperti yang tadi saya sampaikan kan, kalau cuman analisis saja itu kamu kan bisa membuat sapi mengeong kan istilahnya. Jadi kalau nggak ada juntrungannya, nggak ada dasar yang baik juga nggak akan jadi. Sama juga dengan eksperimen kan. Kalau kamu ada lab tapi tenaganya tidak mumpuni, tidak ada kapabilitas dari
researchernya, jadi dari penelitinya juga nggak akan jalan kan. Kamu kayak kalau saya kasih uang 100 juta, kamu tidak dapat memanfaatkan uang itu dengan baik juga sama saja kan. Jadi semua harus ada orang. Jadi it's always the man behind the gun, not the gun, right? Oke, terima kasih Pak Hartanto untuk pendapatnya. Jadi yang penting researchernya ya Pak ya. Jadi alatnya kalau canggih-canggih tapi researchernya nggak bisa menggunakan dengan baik juga mubazir berarti ya. Ya, butuh orang seperti Pak Jimmy gitu loh. Nah, begitu. Oke, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa talk show. Jadi talk show-nya ini kita laksanakan dengan format yang agak fleksibel. Jadi kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa punya pertanyaan ataupun ingin berkomentar, silahkan bisa menuliskan di kolom chat ya, nama, afiliasi maupun pertanyaan atau komentar, dan nanti akan saya bacakan untuk para pembicara. Untuk sementara kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi kita sudah berbicara banyak mengenai research, sekarang kita beralih ke praktis ya. Jadi menurut Pak Pamuda atau Pak Hartanto, bagaimana dampak teknologi di dalam menunjang pekerjaan seorang structural engineer, terutama di dalam melakukan perencanaan maupun dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Nah, kalau kita lihat sekarang dari perkembangan konstruksi, kita lihat banyak bangunan tinggi, kemudian juga banyak bangunan yang bentuknya unik ya, kalau kita lihat dari segi struktur. Nah, itu kira-kira menurut Bapak, apa yang bisa disumbangkan teknologi untuk membantu pekerjaan seorang structural engineer? Mungkin bisa dimulai dari Pak Pamuda dulu. Oke. Pertanyaannya kok mirip sama tadi ya? Ya jawabannya sama berarti. Tentu saja teknologinya bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Tapi tentunya kalau bisa dilakukan dengan baik. Contoh saja misalkan untuk mendesain sebuah struktur. Saya dulu waktu kuliah masih ingat kalau Pak Ben cerita itu ya. Desain job struktur tinggi, ngitungnya pakai kelaperon itu. Pakai cross ya Pak Ben ya. Dikerjakan bertiga, Pak Ben, Pak Yanuar, sama Pak Rusan kalau nggak salah Pak Ben pernah cerita itu. Jadi satu frame gitu mungkin 2D ya Pak Ben ya. Itu harus pakai cross. Nah, mahasiswa saya yang kuliah Ansruk 2, kemarin barusan saya ajari cross, baru portal 1 tingkat itu. Nah, itu zamannya Pak Ben ya. Saya dan Pak Ben selisih nggak tahu berapa tahun. Saya ini seusia anaknya Pak Ben ini. Selisih 25 tahun mungkin. Kalau zaman saya dulu softwarenya sudah ada ya. Saya nggak perlu pakai cross lagi. Tapi mungkin yang backend saat itu masih two-dimensional ya. Pakai microfiche saya dulu. Yang 3D-nya masih jarang terlihat, belum sebanyak sekarang. Nah, zamannya Pak Hartanto mungkin sudah lain lagi, sudah 3D-nya sudah banyak. Jadi tentu saja teknologinya mempermudah Pak Jimmy menurut saya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Pamuda. Bagaimana dengan Pak Hartanto? Ya, ini saya ceritanya nggak bisa terlalu panjang ke belakang karena rambut saya masih belum putih. Jadi kalau kemajuan teknologi itu kan kalau menurut saya seperti yang Pak Pamuda bilang tadi itu kan itu ada pedang bermata dua kan. Nah, saya ada apa namanya definisi lain tentang pedang bermata dua ini. Jadi kalau kemajuan teknologi itu saya rasa juga menambah ekspektasi. Jadi kalau misalkan dulu kalau kita mau melakukan analisis komputer, itu komputernya sebesar ruangan kan. Jadi kalau zaman sekarang mau melakukan analisis struktur dengan komputer bisa dengan di laptop. Jadi kamu kan nggak ada istilahnya, wah saya nggak bisa melakukan analisis komputer sekarang karena komputernya masih dipakai atau komputernya masih jalannya lama segala macam. Nah itu nggak ada alasan seperti itu lagi gitu loh. Jadi dan kalau dulu misalkan analisis komputernya memakan waktu 2 hari, 3 hari, 5 hari. Sekarang analisis komputernya bisa dilakukan dengan mungkin beberapa jam atau beberapa detik. Nah itu ekspektasi orang kan akan bertambah. Jadi kalau misalkan saya mau melakukan sesuatu dan meng-hire software engineer gitu kan, dengan uang yang sama, itu ekspektasi yang untuk mendapatkan sesuatu lebih banyak sekarang daripada yang dulu. Jadi pedang bermata duanya mungkin saya rasa di situ juga Pak Pemuda. Bagaimana menurut Pak Pemuda?
Ya, setuju, memang benar. Jadi itu kadang-kadang menjadi seperti trap ya buat kita. Jadi kita karena ekspektasi di luar sana begitu cepatnya, kita ini berusaha ngikuti. Tapi kita tidak berani bersuara bahwa ini tidak masuk akal misalkan deadline-nya kalau dilakukan dengan baik ya. Jadi yang harus kita punya attitude gitu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak masuk akal, kita harus berani speak out juga. Saya kira itu juga penting. Oke, terima kasih Pak Pamuda Padanto. Nah, selain ekspektasi dari waktu, ini kalau kita lihat kan memang sekarang bentuknya juga bangunan tambah unik-unik ya. Jadi apakah ekspektasi dari arsitek ini juga dipengaruhi oleh juga kemajuan teknologi? Bagaimana menurut Pak Pamuda atau Pak Artanto? Jadi kalau kita lihat kan bangunan ada yang sekarang bentuknya bulan sabit, ada yang bentuknya macam-macam. Nah, itu apakah juga karena seiring dengan perkembangan dari komputer ini, teknologi untuk menunjang pekerjaan kita sebagai sipil? Kalau arsitek menurut saya masih harus diajari oleh teknik sipil supaya nggak aneh-aneh gitu aja. Mungkin Pak Pemuda ada tambahan. Oke, kalau saya rasanya kreasinya arsitek itu tidak ada hubungannya sama teknologi. Soalnya mimpi itu kan nggak perlu teknologi, mimpi itu. Saya punya pengalaman menarik. Saya pernah mengajar kelas semester pendek, namanya desain proyek ya. Itu gabungan mahasiswa arsitek sama sipil waktu itu. Dosen pembimbing dari sipil saya, dosen pembimbing dari arsitek Pak Beni waktu itu. Nah, briefingnya diawali Pak Beni. Kalimatnya Pak Beni seperti apa? Kalimatnya begini. Para mahasiswa arsitek di bawah bimbingan saya tidak perbolehkan bentuk denahnya kotak-kotak, dilarang kotak. Anak-anak sipilnya langsung pada saling pandang. Soalnya di kelas kan kita ngajarkan untuk struktur beton yang menahan gempa itu kalau bisa dikit kotak saja denahnya. Jadi memang sipil arsitek ini ada seninya ya. Titik temunya itu harus dicari memang. Mereka sih nggak perlu teknologi sudah bisa bermimpi, Pak Jimmy. Menurut saya begitu. Oke. Mimpi kan gratis. Kalau mimpi kan gratis. Itu ya. Nah, ini menurut Bapak, apakah kemajuan di teknologi nanti ke depannya mungkin 10 atau 20 tahun lagi ini akan membuat engineer ini mungkin tidak lagi diperlukan karena tergantikan oleh komputer, ataupun mungkin kalau misalnya tidak bisa tergantikan, kira-kira contohnya seperti apa Pak? Pekerjaan kita yang tidak dapat atau belum dapat digantikan oleh komputer. Mungkin dari Pak Pamuda dulu. Oke. Kalau menurut saya sudah pasti nggak bisa menggantikan total ya. Jadi kalau kita sebagai structural engineer mungkin kalau dipilah-pilah job kita itu ada 2 klasifikasi besar. Satu pekerjaan muscle, satunya pekerjaan brain-nya ya. Yang saya maksudkan kategori pekerjaan otot ini sesuatu yang prosedural, berulang, jadi kita perlu endurance untuk konsentrasi saja. Porsi berpikirnya sudah berkurang ya, karena sesuatu yang sudah rutin. Nah, yang itu saya rasa sangat amat bisa digantikan komputer ya. Tapi pekerjaan yang otak tadi itu yang involve engineering judgment ya, itu saya rasa komputer masih belum bisa menggantikan. Mungkin contohnya yang simple, kalau kita melihat fondasi misalkan ya, fondasinya yang pancang, friction pile, tidak sampai tanah keras. Tanahnya di lokasi ini tanah liat, di lokasi lain tanahnya bekas rawa gitu ya. Kita mengkonversi ke mathematical modelnya sebelum di-run itu loh. Yang cocok apa? Mau sendi, mau jepit, mau spring, itu komputernya masih belum bisa menurut saya. Jadi untuk mengkonversi physical model ke mathematical ready modelnya, itu saya rasa masih pekerjaan manusia. Nah setelah itu dan run-nya silahkan komputer. Saya kira itu garis besar Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Pamuda. Kalau dari Pak Artanto bagaimana Pak?
Ya, menurut saya hampir sama. Jadi kalau ada dua atribut ya. Yang pertama adalah kreatif dan yang kedua inovatif. Nah, dua atribut itu bukan atribut yang bisa dilekatkan dengan teknologi. Jadi itu masih untuk manusia. Jadi cara berpikir itu memang nggak bisa diajarkan 100% ke teknologi atau ke mesin. Jadi menurut saya untuk hal-hal yang linear dengan pekerjaan yang linear, misalkan menyapu lantai, ya kan sekarang sudah ada robotnya kan. Jadi kalau kamu cuman skillmu itu cuman apa mengatur bata misalkan, nah itu pasti nggak akan terpakai. Jadi kalau di suatu perusahaan misalkan kan, nanti saya rasa dengan kemajuan teknologi kita tidak membutuhkan banyak structural engineer. Nah, tapi bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan structural engineer? Anda harus menjadi suatu orang yang menjadi top 5% di dalam bidang Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Jadi saya rasa ini menjadi semakin kompetitif. Jadi lulusan Petra ini atau lulusan yang teknik sipil yang lain, saya rasa akan lebih berkompetisi untuk menjadi orang yang di dalam 5% teratas untuk mendapatkan pekerjaan itu. Karena kalau mengerjakan hal-hal yang linear, yang menurut saya trivial, itu bisa dilakukan dengan mesin, nggak perlu dengan otak lagi. Oke, terima kasih Pak Hartanto. Jadi dari Pak Hartanto setuju bahwa tetap belum bisa ya teknologi kita sekarang untuk menggantikan posisi dari engineer, terutama dalam pekerjaan yang mentransfer physical model ke mathematical model ya, dalam arti idealisasi struktur maupun pembuatan sistem struktur. Nah, kemudian yang bisa digantikan oleh mesin itu adalah bagian analisa strukturnya ya. Jadi analisa struktur yang dulu kita masih hitung manual pakai cross dan sebagainya, nah itu sekarang komputer sudah bisa melakukan dengan lebih cepat dan lebih teliti ya. Mungkin ada kalau dari para peserta talk show ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom chat. Kalau belum ada kita bisa lanjut dulu ya. Jadi boleh ceritakan Pak pengalaman Pak Pamuda atau Pak Hartanto, atau mungkin ada hal yang menarik pada saat melakukan penelitian ataupun perencanaan suatu struktur bangunan, terutama di dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan tersebut. Bisa dimulai dari Pak Hartanto dulu. Ya, kalau menurut saya ada hal yang menarik yang saya pernah terlibat dalam satu proyek. Nah, ini proyeknya ini untuk survei pasca gempa atau pasca tornado damage segala macam kan. Itu namanya reconnaissance project. Nah, itu sekarang kalau waktu dulu engineer-nya itu akan survei lapangan satu persatu, terus ditulis kerusakannya satu persatu. Nah, sekarang ini kami waktu itu sudah melakukan survei lapangan dengan menggunakan drone. Jadi dengan drone ini kita mendapatkan hasil data yang lebih lengkap dan lebih cepat. Jadi drone ini juga digunakan saat ini untuk melakukan inspeksi mengenai jembatan segala macam. Nah, kalau misalkan di jembatan gitu ya, kalau dulu kita melakukan inspeksi harus susah payah naik jembatannya segala macam, sekarang bisa tinggal pilot drone yang bekerja mendapatkan hasil data, dan structural engineer-nya tinggal bekerja di belakang layar untuk memproses datanya itu. Jadi lebih mudah gitu menurut saya, yang menarik. Oke, terima kasih Pak Hartanto. Mungkin lanjut dengan Pak Pamuda. Pengalaman mungkin Pak yang bisa di-share-kan ke kita. Pengalaman menarik waktu saya jadi structural engineer ya. Mungkin saya ceritakan project pertama saya saja. Pasti teringat soalnya. Saya 2001 lulus dari AIT, kembali ke kampus kan ya. Masih mid semester waktu itu, jadi saya belum punya kelas. Jadi load saya masih sedikit. Tapi nggak lama kemudian, Petra ini ingin membangun gedung T waktu itu. Dan Pak Ruslan Kaprok saat itu segera assign saya, soalnya saya mungkin masih nganggur gitu ya. Saya in charge untuk jadi engineer-nya. Wah, pengalaman nol besar. Tidak punya pengalaman sama sekali, tiba-tiba in charge. Tapi untungnya Pak Ruslan juga assign Pak Yanuar Buntoro,
jadi senior engineer saya. Pak Yanuar hadir enggak ini? Namanya saya sebut soalnya. Oke, inti cerita, saya desain dengan zero experience. Dan hebatnya, gambarnya ini hidup waktu itu ya. Jadi setiap kali ada meeting coordination meeting, gambarnya seringkali berubah dari arsitek. Nah, saya yang taunya masih teori saja, saya kan dulu lulus di Pak Ben kan baik ya, lulusnya analisa struktur, jadi tahu kalau ada ruangan diubah, elemen diubah, ya momennya berubah-ubah, berpindah-pindah gaya dalamnya. Jadi saya setiap kali ada perubahan, saya rerun the whole model. Saya ingin memastikan nggak ada yang ketinggalan, ya. Saya desain ulang semuanya. Takut kan, masih pertama, jadi saya harus super careful waktu itu. Alkisah cukup lama, proyeknya belum dibangun, Pak Effendi lulus. Padahal Pak Effendi ini setahun setelah saya, jadi gambarnya bergeraknya lama. Tapi Pak Effendi lulusnya selang agak jauh dengan saya setahun ya. Jadi proyek desainnya mungkin kira-kira 80% selesai lah. Jadi Pak Effendi ini sedikit beruntung, jobnya sedikit. Pak Effendi ada enggak ini? Tapi saya akhirnya punya victim ini. Saya punya victim untuk dikerjai. Saya punya junior akhirnya. Jadi Pak Effendi ini saya beri seluruh pekerjaan saya suruh dia cek. Saya panggilnya Dik Pendi waktu itu. Dik Pendi, tolong dicek semua pekerjaan saya. Kira-kira ada yang meleset apa enggak? Reasonable apa enggak? Gitu kan ya. Ternyata setelah seminggu 2 minggu mungkin ya, Pak Effendi cek, oke, masuk akal, dimensi masuk akal semua. Nah, ada 2 kepala yang sudah agree, saya lebih confident lah. Oke, proyeknya saya lanjutkan, selesai. Kita ready report ke Pak Yanuar. Ya, kita datang ke ruangannya Pak Yanuar. Pak Yanuar, pekerjaannya selesai, kita mau report. Kita belum sempat ngomong apa-apa, Pak Yanuar langsung sela. Oke, Pak Muda sama Effendi, tolong jangan bicara apa-apa. Stop. Saya ingin menebak dimensi strukturnya. Pak Yanuar hanya tanya ke kita 2 data. Jarak kolomnya berapa, dan tinggi total bangunannya berapa. Lalu, kurang dari 1 menit, ya, Pak Yanuar nebak dimensi kolom saya. Melesetnya nggak lebih dari 10%. Oke. Terus lanjut, tulangannya ditebak. Ya, selisih-selisih sedikit. Lanjut ke fondasi dan kawan-kawan dengan brief saja dia ngecek. Setelah itu nggak sampai 15 menit, Pak Yanuar selesai. Oke, Pak Muda sama Effendi, saya percaya hasil desainnya. Saya nggak perlu lihat lagi detailnya. Segera dilaporkan ke master plan. Selesai. Waduh, saya langsung kaget. Ini Pak Yanuar kok ilmunya hebat sekali ya. Kapan saya menjadi seperti dia? Jadi pekerjaan yang saya lakukan dengan teknologi-teknologi itu, jadi saya menggunakan semua tools ya, alat bantu yang saya tahu waktu itu, komputer segala macam yang Pak Yanuar tidak lakukan ya. Saya untungnya mungkin careful gitu ya, sehingga desainnya hasilnya masuk akal. Tapi Pak Yanuar ini sisi engineer yang lain. Dia tidak detail teknologinya dilakukan, tapi dia punya ekspektasi kasar yang cukup akurat kan. Nah, saya kira semua engineer harus punya itu ya. Jadi kalau seperti saya ya, yang waktu itu tidak punya experience ya, kalau saya tidak punya gambaran kasar dan saya ada teledornya sedikit gitu ya, saya akan dapat result dari komputer yang saya nggak tahu itu benar apa salah. Bahaya itu ya. Pak Yanuar yang sudah punya well-trained judgment lebih aman. Mungkin dia pakai 2 dimensi juga jadi desainnya. Mungkin itu interesting experience dari saya. Jadi saya pesan lagi-lagi ya, yang suka pakai software ini, dia adalah tools ya, bukan bos kita. Kita jangan jadi slave-nya software, kita harus jadi masternya. Itu aja Pak Jimmy, thank you. Oke, terima kasih Pak Muda dan Pak Ananto buat sharing-nya cukup menarik. Jadi berdasarkan pengalaman dari Pak Muda tadi ya, sangat menarik sekali bahwa engineering judgment ini memang
harus kita latih ya, bukan artinya kalau kita engineer dari awal kita sudah punya judgment, enggak ya. Jadi kita harus memang dari pengalaman kita bangun pelan-pelan sehingga akhirnya kita bisa punya engineering judgment yang cukup tajam ya. Oke, ini ada pertanyaan dari audiens ya. Ini dari Fritz Kwanandar, alumnus UK Petra. Pertanyaannya demikian. Bagaimana kita sebagai engineer bisa mengimbangkan apa yang kita pelajari dengan apa yang di lapangan? Sebagai contoh, misalnya kita ingin melakukan uji tanah untuk menentukan desain fondasi ya, tetapi misalnya owner tidak menyediakan dana untuk pengujian tanah. Dan kalau kita memaksakan untuk melakukan ujian tanah, mereka mencari engineer lain yang bisa gitu ya tanpa data tanah. Saya kira bagaimana batasan-batasannya, Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Pamuda terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya, Fritz. Kalau saya punya prinsip, selama hitungan kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan dasar yang cukup sahih gitu ya, kita bisa go ahead lah. Jadi misal di project itu yang ownernya nggak mau keluarkan uang untuk penyelidikan tanah, tapi kalau profil tanahnya bisa kamu dapatkan dari lokasi-lokasi yang dekat, dan jangan cuma satu data ya, banyak data, sehingga ada kecenderungan yang bisa kamu tangkap, mungkin nggak apa-apa didesain, cuma mesti diberi note ya, nanti waktu pelaksanaan, ya bisa revisi kalau check-in file atau driven file-nya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Pamuda. Bagaimana dengan Pak Artanto? Nah, nih kalau menurut saya ini, saya ada pertanyaan balik ini. Ya. Kalau ownernya nggak punya data untuk tes tanah, saya akan kabur. Gimana dia mau bayar saya? Dana untuk tes tanah aja nggak ada. Ya coba ditanyakan ownernya dulu, bisa bayar saya enggak? Nanti saya jawab pertanyaannya setelah itu. Bukan nggak punya dana, Pak Artanto. Prioritasnya lain. Oh, Prioritasnya lain. Misalnya dananya sudah dibayar untuk Pak Artanto ini, jadi data-data sisa ini. nah ini Gimana Pak tulisannya Artanto? pertanyaan gitu, tidak ada dana untuk mengadakan. Nah, tapi menurut saya begitu kan dasar teori yang dibuat, yang diambil dari kuliah itu, saya rasa itu adalah dasar yang penting ya kan. Jadi kalau misalkan nggak ada data tanah, ya kita harus bisa berkreasi seperti kata Pak Pamuda tadi. Kalau ada data tanah di sebelahnya atau segala macam. Cuman tanah ini hal yang nggak pengen saya pegang nih, karena uncertainty-nya tinggi sekali untuk tanah. Kucing dalam karung, Pak ya. Jadi ya itu tadi, dijawab dulu pertanyaan saya lah. Ada nggak dana untuk saya? Umpama ada Pak, misalnya. Kira-kira bagaimana kira-kira Pak Artanto menghadapi? Nanti saya pikirkan nggak. Cuman ya itulah. Jadi dasar teorinya itu nggak boleh lepas ya kan. Jadi apapun yang Anda lakukan di lapangan nanti harus ada dasar teori yang benar. Jadi nggak boleh asal-asalan aja. Jadi kalau di kuliah itu tidak mendengarkan Pak Ben dengan baik, ya ini masalahnya bisa timbul nanti. Oke, terima kasih jawabannya Pak Pamuda dan Pak Artanto. Mungkin yang terakhir dari pertanyaan ini, mungkin Bapak Pamuda atau Pak Artanto bisa memberikan tips untuk para peserta talk show dalam menggunakan teknologi untuk melakukan riset di bidang struktur ataupun melakukan perencanaan struktur bangunan. Dan mungkin bisa diberikan contoh, Pak, kesalahan-kesalahan dalam menggunakan teknologi yang mungkin dapat bersifat fatal. Mungkin dari Pak Pamuda dulu. Oke, pesannya sama, cuma nanti nambah contoh aja ya. Pesannya ya tentu saja dipelajari yang baik. Kalau enggak, nanti malah merepotkan kita ya. Contohnya yang paling sering saya temui, at least dari nyaris semua bimbingan tugas beton, juga former students yang sudah bekerja ya, mereka kalau pakai software ini lupa ngetes. Jadi software-nya langsung dipakai untuk proyeknya yang besar,
Tapi dia tidak ngetes fitur-fitur kecilnya. Yang paling sering saya jumpai kekeliruannya itu adalah automatic load transfer dari plat ke balok, ya. Itu seringkali mereka lupa ngecek. Jadi antara program itu bisa beda setting default-nya. Program yang sama pun beda versi, default-nya juga berubah, ya. Jadi kalau kita bicara default ini susah. Soalnya kalau kita lewati pun programnya masih jalan. Nah, itu yang kita harus belajar dengan baik. Makin canggih software-nya, makin banyak input-nya, tapi supaya tidak menyusahkan pengguna, makin banyak default value-nya. Nah, kita harus tahu semua itu default-nya. Saya rasa itu, Pak Jimmy. Warning-nya, hati-hati. Oke, terima kasih Pak Pemuda. Kalau dari Pak Artanto, Pak. Ya, menurut saya ya, jadi menggarisbawahi yang tadi ya. Jadi jangan asal menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu cuma alat, tidak bisa menggantikan engineering judgment dari manusia kan. Nah, untuk teknologi prinsipnya selalu sama kan, garbage in, garbage out. Jadi kalau kamu nggak tahu apa yang dimasukkan, ya nanti hasil keluarannya juga nggak bisa dikontrol kan. Nah, dan yang penting juga di setiap software yang Anda pakai itu pasti ada disclaimer-nya, dan disclaimer-nya itu dia pasti mengatakan yang membuat software ini tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda alami setelah Anda mengambil hasil dari software ini. Nah, itu berarti siapa yang bertanggung jawab? Tetap harus manusia yang menggunakan teknologinya, tetap manusia yang menggunakan software-nya. Jadi dia harus juga ada responsibility dan liability, gitu kan. Jadi nggak cuman asal aja kan. Jadi kalau di sini ada kejadian yang menarik juga kan. Jadi kalau di Amerika Utara ini, sebelum kamu menjadi engineer, dia biasanya ada sumpah engineer, dan di sumpah engineer itu dia memberikan satu cincin. Cincin itu harus dipakai di jari kelingking, di tangan yang Anda pakai untuk bekerja. Nah, intinya dari asal-usulnya dari cincin itu, dia ada satu jembatan yang dulunya dibangun, dia kerusakannya fatal karena kalian sudah tahu kan, kalau kabel itu nggak bisa mendapatkan tekan kan, cuma bisa mendapatkan tarik. Nah, kalau kamu tidak mengerti bahwa kabel tidak bisa mendapatkan tekan dan kamu jalankan itu semua, pasti ambruk. Nah, ya itu ada satu jembatan yang ambruk, dan material dari jembatan itu dibuat untuk menjadi cincin itu, untuk jadi pengingat. Jadi untuk engineer masa datang, sebelum kamu untuk plan segala macam itu, Anda menggoreskan cincin itu di atas kertasnya. Jadi ingat bahwa Anda punya responsibility sebagai seorang engineer yang tidak bisa cuman dilupakan dengan hanya menggunakan software dan teknologi. Oke, terima kasih Pak Hartanto. Jadi pesan tips dari Pak Pemuda dan Pak Hartanto ini saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua ya, di dalam nantinya kalau kita ingin berkarir sebagai structural engineer, jangan sampai kita terbutakan dengan teknologi ya. Jadi istilahnya kalau kita pakai komputer, wah pokoknya sudah dihitung pakai komputer pasti betul. Nah, itu ternyata belum tentu ya. Berarti komputernya ini ternyata hanya sepintar dengan engineer yang menggunakan ya. Jadi kalau engineer yang menggunakan tidak pintar, jadinya juga seperti Pak Anton tadi bilang, garbage in, garbage out ya. Jadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Oke, baik, kita sekarang akan masuk pada sesi tanya-jawab. Ini ada satu pertanyaan dari Emmanuel Wendy Sesio, jadi mahasiswa Teknik Sipil UK Petra. Pertanyaannya demikian, saya mendengar beberapa sharing teman-teman yang baru lulus dan bekerja ketika melakukan desain untuk bangunan. Kebanyakan saat mendesain hasilnya dinyatakan cukup boros. Untuk masalah seperti itu biasanya apa penyebabnya ya Pak? Apakah karena belum menguasai aplikasi dengan penuh atau bagaimana? Kemudian bagaimana saran Bapak untuk mahasiswa yang akan lulus atau baru lulus supaya bisa terhindar dari masalah tersebut? Mungkin bisa dijawab dari Pak Hartanto dulu. Nah, boros ini definisinya siapa? Karena kalau misalkan kita mendesain, itu kita selalu ada safety factor kan. Jadi kita nggak bisa kalau kita butuhnya 10, kita kasih 10, itu pasti nggak bisa kan. Nah, kalau kita kasih 12, itu boros atau enggak? Kalau kita kasih 15, itu boros atau enggak? Nah, itu boros definisinya siapa dulu dan apa definisinya itu.
Nah, kalau masalah menggunakan aplikasi, menurut saya itu sampingan lah. Menurut Pak Pemuda gimana? Pak Hartanto mungkin tadi meng-highlight masalah pembulatan tulangannya ya. Saya mungkin nyoroti dari sisi lain. Sisi lainnya ini, tadi mungkin temennya dapat sharing dari rekannya yang baru lulus. Oke lah, saya anggap mewakili mahasiswa saya masih ya. Saya sudah cukup senior ini berarti di sini. Nah, yang saya amati selalu saat bimbingan tugas beton itu, mereka ini sukanya nawar. Gedungnya 5 lantai, baloknya langsung diambil maksimum. Ada 100 atau 200 balok, desainnya cuma 1. Saya bilang jangan 1 lah, nawar lagi. 1 lantai saja Pak, 1. Di lantai itu ada yang 8 meter, ada yang 4 meter, didesain 1 balok. Ya, saya nggak tahu ya dari pertanyaan Immanuel tadi itu temennya share-nya tepatnya seperti apa yang boros. Mungkin salah satu tebakan saya budaya yang tadi menyimpulkan itu ya. Mungkin di tugas beton oke lah kalian latihan untuk beberapa tipe saja. Tapi kalau sudah di kerja ya mungkin lebih detail lah. Mungkin yang komentar boros itu melihat dengan segera balok 8 meter sama 6 meter kok dimensinya sama, mungkin begitu. Ya, itu mungkin Pak Jimmy. Kalau saya boleh tambahkan sedikit lagi. Silakan Pak. Nah, ini untuk masalah boros dan nggak boros ini saya rasa ada juga baiknya kalau Anda mengambil mata kuliah yang tingkat lanjut. Nah, karena menurut saya kalau misalkan ada 2 desain, ya, yang satu dengan menggunakan desain linear, yang satu menggunakan desain non-linear, nah bisa jadi Anda lebih irit menggunakan desain yang non-linear karena Anda memperhitungkan aspek tertentu yang Anda tidak dapatkan di mata kuliah S1. Nah, maka dari itu, kalau Anda bisa menggunakan tools yang lebih advance, Anda bisa memberikan desain yang juga lebih streamline. Kan? Nah, inilah kalau di sini, kalau di Amerika Utara sini, di bidang teknik struktur, kita sudah mulai memikirkan kalau lulusan S1 saja itu tidak cukup. Jadi kalau Anda mau menjadi structural engineer, itu harus minimal S2 karena ada hal-hal yang tidak diajarkan waktu S1. Jadi itu juga mungkin tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pemuda dan Pak Hartanto. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yusuf, ya, Yusuf Arbuanto. Jadi pertanyaannya demikian. Untuk detail sambungan antar kolom dan balok, apa perlu dihitung manual lagi untuk mendapatkan spesifikasi dimensi dan materialnya? Ini saya asumsi sambungannya mestinya baja ya? Atau bagaimana? Ini mungkin nanti bisa diperjelas, tapi mungkin bisa dijawab dulu Pak Pemuda. Silakan Pak. Mungkin bisa digeneralisir ke beton bertulang sama baja juga mungkin ya pertanyaannya. Kalau menurut saya, sambungan ini kan ada kaitannya dengan elemen yang disambung. Ya. Jadi kalau kita dimensi balok sama kolomnya sudah ada, biasanya orang itu mempermudah untuk mendesain sambungan, dipastikan lebih kuat dari elemennya. Jadi mereka mendesain by capacity. Ya. Jadi kapasitas balok sama kolomnya diperhitungkan maksimumnya berapa. Lalu kalau tools atau software yang dipakai itu sudah bisa handle desainnya, saya kira manual yang dimaksud itu bisa jadi digantikan komputer, nggak perlu ya. Cuma ya tentu saja tools yang kita pakai itu untuk pertama kali coba ya harus dites manual dulu, pastikan benar kita cara pakainya. Begitu itu oke, saya kira sambungan banyak software yang sudah bisa langsung dapat hasilnya dari capacity design dari balok dan kolom yang disambungnya. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Muda. Bagaimana dengan Pak Hartanto? Ya, menurut saya sih sama dengan Pak Pemuda. Karena kalau untuk cuman detail sambungan segala macam itu kan itu yang tadi saya sebutkan sebagai proses linear kan. Nah, proses linear ini mudah tergantikan dengan teknologi, gitu kan. Tapi tetap saja hasil akhirnya harus dicek dengan manusia masuk akal nggak hasilnya. Kan kalau cuman asal percaya saja kan nggak bisa. Jadi saya setuju dengan Pak Pemuda tadi. Oh, baik, terima kasih dari
Pak Pamuda dan Pak Tanto untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari para audiens, atau mungkin yang ingin bertanya langsung juga bisa. Kita bisa fasilitasi kalau ingin bertanya secara langsung bisa menyalakan webcam, kemudian nanti. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Pak Budiman Nursalim. Ini pertanyaannya saya bacakan. Saat ini banyak digunakan kuda-kuda dari baja ringan, dan dilihat kebanyakan join sambungannya hanya digunakan dengan baut-baut, jumlahnya 2 biji saja. Apakah ada teknik untuk menghitung kuda-kuda yang pakai baja ringan ini? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Pamuda. Silahkan Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan saya termasuk di dalam tim Petra yang terlibat dalam pembuatan SNI baja ringan, dan di dalam tim besarnya itu ada pelaku-pelaku industrinya. Saya sempat kenal dengan beberapa rekan pelaku industri baja ringan. Kalau ditanya alat bantu desainnya, itu saya lihat ada. Jadi mereka ada software dari Australia, ada software yang swadaya membuat sendiri, tapi sudah dicek dan dipakai di praktis sudah banyak. Tapi saya nggak tahu detail sekali ya. Jadi itu softwarenya hanya sampai desain membernya atau sampai mengatur sambungannya. Kalau desain membernya saya pastikan ada softwarenya. Mereka bisa langsung keluar dimensi, bahkan sampai kelihatan ya profil sekian yang potongannya sekian meter berapa buah langsung keluar dari softwarenya. Cuma saya kurang tahu pasti untuk sambungannya. Sambungan ya berarti aplikatornya yang harus hati-hati ya. Kalau skrupnya sedikit ada konsentrasi tegangan bisa sobek itu. Itu Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Pamuda. Mungkin dari Pak Artanto, mungkin di sana juga baja ringan populer atau tidak Pak di Amerika Serikat? Ya populer juga. Cuman tadi yang ngomong sebelum saya anggota SNI, saya juga sudah nggak berani ngomong apa-apa lagi lah. Oke, menyingkat waktu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dari Albert Hansel, ini alumnus UK Petra, menanyakan ke para pembicara. Saat ini untuk desain struktur juga sudah mulai digunakan analisa performance base, ya, dengan dalam bentuk analisa nonlinear time history. Namun di Indonesia data gempa lokal agak sulit untuk didapat. Nah, kira-kira ada trik Pak bagaimana untuk memilih time history yang sesuai dengan kondisi lokal selain dari spectrum matching? Mungkin bisa dijawab dari Pak Pamuda dulu. Wah, ini kapasitasnya jawab nggak cocok. Ini mestinya Profesor Irsyam Masyur yang jawab ini. Ini pekerjaannya orang geologi ya untuk memetakan gempa-gempa kita. Kita dari teknik sipil sih penikmat hasilnya mereka. Kita taunya di resonance spectrum itu saja. Ya mungkin kalau kita tidak mau puas hanya dengan sampai di sana, ya kita mesti banyak diskusi dengan orang geologi untuk tahu karakter gempanya di sebuah proyek. Misal ada proyek besar yang kita terassign di sana ya, mesti hati-hati. Mungkin site spesifik testingnya perlu dilakukan atau apa. Ya kita harus berteman multidisiplin ke orang geologi. Saya kira itu kita harus mengakui kalau kita ada keterbatasan di satu sisi, ya jangan malu bertanya ya. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Pak Pamuda. Kalau Pak Artanto bagaimana Pak? Mungkin di Amerika juga sudah populer analisa performance base ini, dan kemudian mengenai pemilihan gempa lokal yang cocok untuk ini bagaimana Pak kira-kira? Ya itu tadi, kalau mau cerita ini panjang, karena waktu saya ngambil kelas ini ya 1 semester. Jadi kalau mau diceritakan bisa panjang. Tapi ada beberapa fitur yang bisa kita pakai ya kan untuk memilih time history yang cocok untuk site yang kita pakai. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kita pakai, dan ada juga cara dengan menggunakan artificial time history. Nah, kalau artificial time history ini kita memang sesuaikan dengan respons yang ada pada site tersebut. Nah, tapi kalau cerita tentang artificial time history ini Pak Ben pasti ini angkat bicara ini setelah ini. Mungkin dari Pak Ben ada tambahan mungkin Pak.
Kenapa? Ya, itu tadi kan Pak Tanto katanya Pak Ben mau angkat bicara. Nah, itu kalau dari artificial time history, kalau dari peraturan itu harus digunakan 11 time history record. 11, nggak main-main jumlahnya. Yang Minimal lucu, 7, Pak. Minimal 7. minimal 7, tapi Ya. 11 aturannya mengatakan. Tapi masalahnya itu rekodnya itu dapat dari mana? Kalau yang di Indonesia kan hampir nggak ada rekodnya yang baik. Itu adalah rekod yang ada di Amerika. Jadi kalau menurut saya gempa itu masalah yang sangat rumit, yang meskipun dilakukan Effort yang penelitian keras, ya effort yang sangat besar gitu ya. besar. Iya, jadi meskipun itu belum tentu benar gitu. Jadi yang penting itu adalah kembali kepada safety-nya. Jadi kita, ya itu kembali pada ceritanya Bapak-Bapak dua tadi ya. Teknologi boleh digunakan, tapi bagaimanapun juga judgement-nya itu yang penting. Itu kalau pakai teknologi sih bisa aja pakai time history, segala bisa. Tapi gempanya benar apa enggak? Kalau gempanya enggak benar, buat apa? Nah, sayangnya di Indonesia ini infrastrukturnya belum memadai. Jadi kalau di Amerika sini dia ada network untuk station untuk menangkap gempa itu kan tadi. Jadi datanya sudah banyak. Tapi kalau di Indonesia ini infrastrukturnya masih belum memadai, kita masih meskipun banyak gempa tidak terekam. Jadi susahnya di situ. Ada networknya, Pak. Networknya ada. Cuma masalahnya yang direkam itu apa gitu. Pada waktu ada gempa, jatuh dia alatnya misalnya. Kemudian ada lagi satu yang sangat mengagetkan ini yang saya dengar, yaitu bahwa rekaman gempa itu tidak boleh diminta, rahasia negara katanya. Rahasia ini negara. yang paling aneh. Iya, rahasia negara. Ini. Ini yang paling aneh. Jadi ya akhirnya kita ya bingung sendiri lah. Ya, jadi pertanyaannya dari siapa? Pak Albert Hansel ini tadi jawabannya nggak bisa, Pak, rahasia negara. Trik bagaimana memilih time history yang sesuai ya, ini datanya kita susah untuk peroleh. Oke, terima kasih jawaban dari Pak Pamuda, Pak Hartanto maupun Pak Benyamin. Jadi ada sedikit waktu tersisa, ada pertanyaan lagi dari Fritz. Ini dari alumni juga, tadi sudah ingin bertanya lagi. Oke, jadi sebagai perencana SNI 2847, jadi SNI beton tahun 2013 ataupun 19, ya, kalau di Amerika berarti ACI 318 2011 atau 14, itu mensyaratkan semua tulangan struktur harus menggunakan tulangan ulir, kecuali untuk spiral. Ya. Nah, kenyataannya, untuk desain rumah tinggal sederhana misalnya, biasanya tulangan plat jika menggunakan ulir mungkin bisa lebih boros. Apakah kita boleh, Pak, menggunakan tulangan polos selama kapasitasnya terpenuhi? Jadi kalau di sini kan berarti kan kalau kita menggunakan tulangan polos berarti kita tidak sesuai dengan SNI. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Pak. Mungkin dari Pak Pamuda dulu. Kalau ditanya boleh apa enggaknya, wah background saya sudah hilang ini. Kalau ditanya boleh apa enggaknya, ya kalau kita melihat bacaan SNI isinya, ya tentu nggak boleh, wong jelas-jelas ditulis ulir gitu kan. Tapi kenyataannya masih banyak, ya kita nggak tahu, ini tanggung jawabnya siapa. Tapi yang pasti yang saya sedikit tahu, ya SNI 2847 ini mungkin mengcover gedung tinggi mungkin ya maksudnya. Soalnya di Amerika sendiri untuk rumah tinggal itu ada code-nya. Residential something gitu ya, yang sempat oleh Departemen PU juga ingin dikonversi menjadi SNI, cuma berhenti tengah jalan, belum keluar ya. Saya termasuk tim saya dengan almarhum Bu Ima dan Prof. Tavio dari ITS yang melihat SNI itu. Dan di sana mengcover rumah tinggal sampai 2 tingkat mungkin. Mereka nggak ada rumus yang aneh-aneh.
tinggal main chart desain modul begitu aja. Bentangnya sekian sampai sekian, baloknya ukuran ini, isinya ini, tulangannya, dan tulangannya kalau nggak salah mungkin ada polosnya juga. Saya nggak tahu dengan seri yang sama di tahun keluaran yang baru, apakah mengharuskan ulir juga. Tapi untuk rumah tinggal, mereka membedakan SNI-nya. Cuma di Indonesia, yang diadop baru yang punya gedung. Dan itu kelihatannya di tanda kutip dianggap berlaku untuk rumah tinggal juga. Itu komentar saya. Kalau yang berlaku masih itu ya dibilang boleh nggak bolehnya ya terpaksa nggak boleh. Oke, bagaimana mungkin dari Pak Artanto pendapatnya? Betul Pak, tadi yang di dikatakan Amerika? Pak Mahmud ya. Jadi kalau di sini itu rumah tinggal itu yang 2 lantai ke bawah itu termasuk yang kita bilang sebagai non-engineered housing. Nah itu bisa didesain tanpa menggunakan insinyur. Jadi mereka sudah ada set yang tersedia yang kamu bisa langsung bangun. Nah itu bisa tanpa perencanaan istilahnya ya. Karena cuma 2 lantai ke bawah. Nah tapi pertanyaan tadi yang tentang SNI itu, saya rasa ini harus dilihat filosofi mengapa dia menggunakan ulir, bukan menggunakan polos. Nah, itu filosofinya itu karena di ulir ini kan dia lebih bonding antara tulangan dengan betonnya itu lebih kuat. Nah, itu yang makanya dia di-emphasize kalau dia harus pakai ulir. Nah, ini saya agak repot nih malam ini kayak ngomong teknik, tapi saya nggak biasa ngomong tekniknya dengan bahasa Indonesia, di terbata-bata gitu. Oke, terima kasih Pak Pamuda dan Pak Artanto untuk jawabannya. Jadi sesinya tinggal waktu sedikit. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Yusuf Arguanto. Ini pertanyaan yang kedua ya. Jadi untuk datilitas, kapasitas balok apa tidak didesain sesuai dengan kapasitas kolom? Apakah software yang kita punya itu sudah mencakup ini? Mungkin bisa dijawab dulu dari Pak Pamuda. Wah, software yang dimaksud apa dulu ya? Saya nggak tahu softwarenya Bapak soalnya. Tapi mungkin perlu dilihat saja di software Bapak itu fitur untuk desainnya mestinya ada pilihannya, diaktifkan by code apa gitu ya. Harusnya di reference-nya software itu pasti memberitahu dari modul desainnya yang diadopt dari peraturan apa tahun berapa, itu mestinya ada keterangannya, sudah include sampai capacity design di join-nya apa enggak. Mungkin harus rajin baca, Pak. Saya nggak bisa menjawab spesifik langsung karena nggak tahu program yang dipakai. Ya pesan saya mesti dibaca, dicari tahu. Oke, terima kasih Pak Pamuda. Dan Pak Artanto mungkin? Kalau ductilitas ini kan ini tentang filosofi desain juga kan. Kalau selama ini kan kita selalu menggunakan filosofi desain kalau itu adalah strong column weak beam. Nah, kalau menggunakan filosofi itu jelas saja kapasitas kolomnya tidak boleh disamarkan dengan kapasitas balok, ya kan? Kalau kapasitas kolom disamarkan dengan kapasitas balok, jadi kolomnya bisa roboh dulu daripada baloknya. Itu yang kita tidak mau. Itu kan sudah menjadi filosofi desain yang sudah diadopt di berbagai negara kan. Nah, di dalam software kalau Anda lihat tergantung dari softwarenya kan. Kalau software analisis tentu Anda yang harus menginterpretasikan hasilnya sendiri. Tapi kalau ada software desain dengan code tertentu, saya rasa code-nya itu sudah mencakup filosofi desain yang strong column weak beam ini. Jadi jangan dibuat ductilitasnya sama, jangan dibuat kapasitas kolom sama dengan kapasitas baloknya. Menurut saya gitu. Atau ikut kelasnya Pak Pamuda beton 3 dulu. Cuma hati-hati Pak, dari software yang saya pernah coba, SAP sama ITAPS itu, waktu kita memilih code tertentu, itu ada lagi-lagi ada default-nya ya. Ada default-nya kalau desainnya ikut sistem special moment resisting frame atau apa, itu ada opsinya. Nah, kalau default-nya itu ternyata yang bukan momen khusus atau segala macam, mungkin bisa nggak sesuai keinginan kita desainer. Jadi default-nya dipilih sistemnya apa juga harus diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Pamuda dan Pak Artanto. Jadi pertanyaan tersebut menjadi penutup untuk sesi talkshow kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Pamuda dan Pak Artanto yang sudah bersedia membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kita semua.
Saya percaya apa yang sudah di-sharingkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan para rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti talk show ini dari awal hingga pada akhirnya ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang menyinggung perasaan Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke MC.